Kerja, kerja, kerja. Apakah dengan bekerja keras kalian sudah mendapat upah yang layak untuk hidup? Upah minimum Provinsi 2023 telah diumumkan oleh 33 Pemprov pada hari Senin 28 November 2022. Hal ini merujuk kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 mengenai batasan waktu untuk para Pemprov mengumumkan UMP 2023. Yuk kita bahas detailnya di Ada Apa Hari Ini? Terkait periode penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi tahun 2023, saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan tanggal 21 November tahun 2022 diperpanjang menjadi paling lambat tanggal 28 November 2022. Sedangkan bagi kabupaten kota yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi paling lambat 7 Desember 2022. Alasan perubahan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan Daerah untuk menghitung upah minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Kenaikan BBM itu memukul daya beli buruh, harga barang-barang naik, inflasi tinggi. Sehingga terjadilah apa yang diputuskan oleh Gubernur DKI, UMP-nya. Dia nggak mempertimbangkan inflasi tahun-tahun. Kalau Januari sampai Desember 2022, inflasi itu 6,5%. Nah, DKI naiknya 5,6%, udah memperhitungkan inflasi, udah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Kan jadi di bawah harga barang-barang yang naik, nombok dong 1 tahun. 1 tahun ke depan buruh nombok. Buat apa naik gaji kalau gitu? Nah, itu nggak ada sense daripada PJ Gubernur DKI. Sebagai wilayah yang selama ini dikenal sebagai pemegang UMP terendah, Yogyakarta kali ini berhasil melepas gelarnya setelah di tahun 2022 dan 2023 ia menempati UMP kedua terendah setelah Jawa Tengah. Kini provinsi yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo yaitu Jawa Tengah hanya menaikkan UMP sebesar 8,01% dari tahun 2022. Sementara kenaikan UMP tertinggi ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat dengan persenan 9,15%. Dan kenaikan terendah ditetapkan oleh Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 2,6%. Sementara untuk DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP sebanyak 5,6% dari tahun sebelumnya. Tentu hal ini akan berimbas kepada ekosistem ekonomi di tahun ke depan. Misalnya, ada prediksi bahwa pengusaha akan memindahkan atau relokasi perusahaannya ke kota yang memiliki UMP yang rendah. Berbicara bukan upah secara upah karyawan, tapi kita ini lagi berbicara upah minimum, lagi berbicara UMP, lagi berbicara UMK. Nah, yang berhak atas UMP itu siapa? Karyawan yang mempunyai masa kerja 0 tahun. Yang diartikan bahwa UMP itu adalah untuk upah seluruh karyawan, tidak. Nah, perusahaan mempertimbangkan kalau upah minimumnya terlalu tinggi, maka bagaimana memperhatikan nasib karyawan kami yang sudah mempunyai masa kerja di atas 1 tahun. Gitu loh. Nggak dipikirkan. Mereka teman-teman hanya memikirkan bagaimana upah minimum di bawahnya, tapi tidak memikirkan bagi karyawan yang sudah mempunyai masa kerja di atas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebelumnya 10 asosiasi pengusaha telah mengajukan uji material mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung. Peraturan itu memuat kenaikan UMP tahun 2023 yaitu maksimal 10%. Tentu ketika kebijakan dibuat ada yang suka dan ada yang tidak suka. Lalu bagaimana Kemenaker menjembatani ketidakpuasan dari penetapan tersebut baik kepada buruh maupun kepada pengusaha terkait dengan UMP di tahun depan? Saya sering mengatakan itu permen kreatif, ya, bukan Permenaker, ini Permenaker kreatif. Peraturan pemerintah yang kreatif. Kenapa kreatif? Tidak diperintah kok jalan. Dari perintah tidak ada ini, tiba-tiba lahir
dan sampai secepat kilat itu membuat permen tersebut sebagai FGD-nya, tapi sama sekali kami juga nggak diajak bicara terkait permen tersebut. Tiba-tiba lahir permen itu yang mengatur tentang penetapan upah minimum provinsi kota tahun 2023. Nah ini, udah ada permen, udah ada PP, ada permen aja kan tabrakan antara permen sama PP. Karena menurut kami PP itu lebih tinggi derajatnya daripada permen. Oleh karena itu maka kami Apindo berkeyakinan bahwa mengambil kepada PP karena itu merupakan kaidah yang paling benar. Walaupun pada akhirnya kami memperlukan PP ya di Dewan Pengupahan kita pada akhirnya pemerintah tidak mengambil apa yang kami rekomendasikan karena ada rekomendasi dari pemerintah dengan mempergunakan permen, Kadin juga mempergunakan permen. Mesti diketahui Pak Tipani bahwa Permenaker 18 itu ditolak tidak hanya oleh Apindo, ditolak pula oleh buruh. Yang menerima Permenaker 18 itu adalah hanya Kadin sama pemerintah. Buruh tidak menerima permen itu, Apindo pun tidak menerima. Akhirnya kami bertiga dari sektor dari semua unsur tidak sepakat untuk penetapan tersebut. Jika perusahaan tidak memilih solusi untuk merelokasi perusahaan ke kota yang memiliki UMP lebih rendah dan malah memilih untuk tidak mengikuti aturan UMP tersebut, lalu apa sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikuti aturan? Minta kepada pemerintah kalau apabila ada perusahaan-perusahaan yang tidak mau bayar ya mohon pertimbangan dan sebagainya karena situasi saat ini adalah situasi yang kurang begitu bagus. Dunia usaha dan kerja tentu menjadi momok yang penting yang bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial, iklim investasi termasuk juga roda perekonomian secara keseluruhan. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian setuju dengan UMP yang sudah diumumkan oleh masing-masing provinsi? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.